Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Ini sore. Biasa saya buat video pagi hari. Hari ini saya udah membuat video banyak. Ini adalah video yang ketiga saya buat pagi ini. Bukan salah, keempat saya buat pagi ini ya. Jadi saya nggak ngopi dulu. Kalau ngopi dulu, ini ngopi yang keempat. Kacau. Enggak, ding, saya baru 2 kali ngopi. Jadi ini harusnya kopi yang ketiga. Enggak, harusnya kopi yang ketiga. Tapi saya nanti malam mau meeting, saya mau ngopi lagi nanti malam. Jadi kopi yang ketiga saya tunda untuk nanti malam. Baik, topik yang kita bahas apa? Kita akan membahas tentang the power of algoritma, gitu ya. The power of algorithm, bahasa Inggrisnya mah algorithm ya. The power of algorithm, gitu ya. Belepotan, the power of algorithm. Power bahasa Indonesia apa? Power juga ya. Power dari algoritma atau algoritma kalau dalam bahasa Indonesia kali ya. Subtitlenya bagaimana saya menemukan Raynish. Jadi the power of algorithm, how I found Raynish. Gitu. Apalagi judulnya gitu ya. Baik, nah ini kita mulai ya sejarahnya. Ini topik yang agak ngalor ngidul tapi ini terkait dengan teknologi. Percaya atau tidak, ini terkait dengan teknologi ya. Kita mulai dengan ini dulu. Jadi sebetulnya Anda kan, sebagian dari Anda tahu bahwa saya penggemar musik apa saja ya, terutama musik rock, progressive rock awalnya, sekarang musik rock macam-macam. Saya main juga musik, tapi ini ya, to cut the story short. Nah, jadi kita versi pendeknya adalah ada banyak band yang saya sukai. Nah, sekarang saya lagi melihat-lihat kalau anak muda senengnya apa gitu ya. Nah, tentu saja kalau anak muda sekarang mungkin seneng band Jepang ya. Nah, salah satu band Jepang yang populer adalah One Ok Rock gitu. Nah, makanya saya cari-cari dan juga sempat mencoba latihan lagunya. Ternyata susah amat. Nah, lagunya yang pertama yang saya coba cari, yang coba dengarkan adalah lagu yang ini ya. Saya tidak akan mencoba memainkan semuanya ini karena kalau kita bicara tentang copyright segala macam ini takut kena copyright protection ya. Tapi paling nggak singkatnya ini aja sedikit aja gitu ya. Nah, jadi ini salah satunya yang saya suka adalah cerita tentang ini ya, lagunya apa? Dreamer ya dari One Ok Rock. Nah, ini nanti Anda lihat ya, saya siapkan linknya di bawah ini gitu ya. Ya, gitu ya nanti. Nanti lihat sendiri. Saya stop aja supaya nggak kena blokiran ini ya, karena kalau di internet itu kalau kita memutar lagu kita kena copyright violation. Saya nggak tahu ya berapa lama sebuah lagu kena copyright violation, tapi Anda cek sendiri ya, nanti saya buatkan tautannya di sini. Jadi pertama-tama ya sudah saya ya ikut seneng juga lah One Ok Rock ya. Meskipun saya sukanya lagunya yang model bersemangat seperti ini ya. Kalau lagunya yang slow saya malah nggak, kurang suka ya. Tapi anak muda sekarang suka semuanya. Oke. Ya, jadi itu satu ya. Jadi mulai dari situ. Nah, kan saya mendengarkannya ini di YouTube ya, di komputer di YouTube. Maka YouTube punya algoritma. Dia bilang sebentar dulu ya. Kalau Pak Budi saya nggak. Coba dimainkan susah, jadi kami pernah latihan udah berapa kali susah karena pertama nggak ngerti bahasa Jepangnya gitu ya. Jadi pronunciation bahasa Jepangnya juga mungkin ngaco gitu ya, ngaco nggak bagus ya. Sehingga agak lucu juga mungkin kalau jadi harus juga belum lagi susah ya, susah. Kemudian muncullah ini juga yang ini juga ya, Cry Baby. Nah, lagunya ini wah asik juga lagunya ini, asik juga lah ya.
Terutama bassnya tuh asik di sini ya. Tapi lagunya tuh megah ya. Makanya cocok menjadi pembuka kali ya dari anime Tokyo Revengers. Saya cuma nonton sedikit ya Tokyo Revengers, nyobain get the sense of it. Saya bukan penggemar anime yang wah gitu ya, suka-suka sih tapi nggak nyari karena masih ada film lagi yang lebih saya tonton gitu ya. Tapi keren ya. Nah muncullah ini ya. Nah dari sini saya juga ngeliat ada siapa lagi orang yang mengcover lagu ini atau segala macam. Tiba-tiba ada suggestion juga. Nah, suggestionnya adalah ini. Nah, ini bolehlah saya dikenalkan dengan yang namanya Rainich. Rainich ternyata adalah penyanyi dari Indonesia gitu ya. Tapi penyanyi Indonesianya ini dia menyanyi dalam bahasa Jepang ya. Nah, ini si Rainich ini ya. Nanti saya nggak tahu nih kalau panjang juga nanti kena ini apa? Gitu. Jadi saya kenapa? Karena awalnya kan kalau kita lihat ya dari lagu gini nih dilakukan oleh laki-laki, musiknya ngerok luar biasa ya. Kemudian dilakukan oleh Rainich ini ya. Menarik ya. Oke. Terus kemudian nah inilah itu yang saya sebut the power of algorithm ya. Disuggest lagi, sebentar. Ini kan lagunya ya rada rock lah ya. Nggak terlalu metal tapi oke lah rock ya, jadi mulai rock itu saya lihat lagi apa lagi. Nah kemungkinan muncullah lagu ini lagi nih ya, ini ternyata cover lagi Demon Slayer ya, band cover tapi ini bukan dia sendiri tapi gabungan dengan berapa orang gitu. Jadi banyak ya ternyata gitu. Ya, jadi nanti lihatlah ya gitu ya. Saya potong-potong ini ya. Saya jadi bingung ya kayak orang-orang yang melakukan apa namanya video reaction tuh nggak kena blokir ya sama si siapa namanya YouTube ya. Kena blokir nggak dia ini ya? Atau kalau disebutkan reaction mungkin nggak kena blokir ya. Tapi mungkin kena blokir juga secara otomatis ya. Jadi ini saya stop juga. Nah ini ya. Jadi tadi perjalanannya adalah gara-gara One Ok Rock disuggest ini ya Cry Baby ini lagu anime, terus boleh disuggest lagu yang dinyanyikan oleh Rainich ya. Kemudian saya lihat lagi disuggest lagi. Nah saya lihat Rainich siapa ini ya, terus dia menyanyikan lagu lagi dengan Matty Am ini Matty dengan lagu-lagu berteman-temannya melakukan lagu itu. Nah baru saya ngeliat lagi nih Rainich itu lagunya apa lagi. Ternyata dia banyak lagu-lagu Jepang yang sebetulnya saya sukanya tuh karena nih Jepangnya tuh banyak yang 70s ya. Sebentar saya ini dulu ya. Jadi saya ulangi lagi ya, tadi karena wajah saya yang disorot harusnya nggak gini. Mulai dari One Ok Rock ya, terus ke sini ya. Ke sini tadi apa? Film anime. Kemudian dari film anime ini dari penyanyi sesungguhnya mulailah muncul cover yang dilakukan oleh Rainich. Kemudian Rainich juga membuat ini juga dengan teman-temannya. Baru saya lihat ini Rainich siapa ya? Ternyata lagu-lagunya bagus-bagus gitu ya. Dan ini yang baru aja saya tahu gitu ya. Ini lagunya ternyata Seiso oleh Doja Cat. Masalahnya gini, saya ya kalau lihat ini lagu-lagu kayak gini itu bernuansa Japanese. Begitu orang dengar suaranya langsung orang-orang pada senyum semua. Kenapa? Karena tidak menyangka bahwa suaranya menurut saya kayak suara-suara di film-film anime gitu ya. Tinggal karakter chibi-nya nggak muncul kata orang-orang gitu ya. Nah ini untuk menunjukkan bahwa the power algorithm luar biasa ya ini ya. Saya potong lagunya. Ini lagunya luar biasa bagus dan dia punya cover lagi lagu Japanese tahun 80-an, 70-an ya yang nanti Anda bisa lihat sendiri gitu ya. Nah di dalam itu karena kebetulan saya senang juga yang Japanese tahun itu ya, Japanese city song yang maksudnya Japanese city song. Japanese juga paling terkenal dengan fusionnya, tapi city songnya juga Japanese style-nya seperti itu. Kalau yang Amerika itu mungkin AOR ya, kalau saya senangnya AOR. Jadi ada pop song yang enak kalau didengarin kalau kita cruising the city naik mobil malam-malam jalan di kota gitu ya. Pakai itu tuh enak dengerinnya. Nah ini juga begitu ya. Nah
Nah, gara-gara ini juga, nah terus ya, the power of algorithm. Jadi orang tuh interested untuk search. Ini akhirnya saya baru tahu juga siapa itu Doja Cat. Jadi ini agak ini maklum ya, saya mungkin tidak tidak up to date dengan dunia ini ya. Muncullah, oh Doja Cat tuh siapa gitu ya. Kemudian lagu Say So ini ternyata terkenal di TikTok gitu. Tapi kalau dilihat lagu Say So-nya ini sebenarnya dalam bahasa Inggris ya. Dan yang menariknya adalah gini, ini kan Japanese version. Lagu Say So dalam bahasa Inggris ini itu liriknya tuh agak miring, tidak family friendly. Atau dengan kata lain agak saru gitu ya. Kalau ini ya orang ininya. Dibuatkan versi Japanese-nya yang sebenarnya tidak exact translation tetapi lebih family oriented, lebih enak. Jadi orang bilang ini saya bisa dengerin sekarang dengan anak-anak karena liriknya juga udah diubah dan dibuat versi berbau Japanese. Kalau dilihat tadi ya, dengar intronya itu gitarnya gitar Japanese ini ya, sebentar saya coba lagi ya. Kayak gini nanti ya. Kalau kita lihat ya. Ya itu kayak lagunya Le Freak gitu ya. Jadi itu lagu-lagu tahun the end tahun akhir 70-an awal 80-an lah, lagu-lagu kayak gitu. Kayak lagu-lagunya ya nanti saya sebutkan lah ceritanya macam-macam ya. Nah, tapi balik lagi. Nah, dari sini saya baru tahu oh ada yang namanya Doja Cat. Doja Cat itu ternyata tenar. Saya tidak tahu dan lagunya ditenar di TikTok. Dibuat versinya yang ini. Nah, versi ini ternyata saya baru tahu lagu aslinya. Saya coba dengerin lagu aslinya. Ya enak tapi nggak ngefan lah. Begitu dengar lagu ini saya lebih suka lagunya ini. Dan yang menariknya lagi ternyata ada orang-orang lagi-lagi the power of algorithm. Orang-orang kemudian mensuggest kepada Doja Cat untuk melihat versi ini. Kemudian Doja Cat sendiri melihatnya, saya lupa dia di Instagram kalau nggak salah Instagram Live, kemudian melihat videonya ini dan Doja Cat akhirnya melongo juga ya melihat ini luar biasa bagus, versinya berbeda gitu ya dan luar biasa ini sehingga si Doja Cat bilang ini now you own this ya, jadi seolah mengatakan bahwa sekarang lagu ini adalah milikmu gitu ya, sehingga saya harus melakukan cover song of my own song gitu ya. Jadi luar biasanya sampai segitunya ya. Jadi balik lagi, poin saya apa? Poin saya adalah the power of algorithm ya. Jadi ini algoritma inilah yang membuat ini tadi perjalanan saya tuh dari One Ok Rock ke sini ya, ke sini. Nah nanti dari sini kemana lagi? Ke Doja Cat, berhenti di Doja Cat, ke sana nggak? Ini ya nggak terlalu ngefans, terus kemana-mana lagi ngeliat-liat lagi. Menarik lagi, fun fact. Nah inilah the power of algorithm yang hebatnya tuh, the power of algorithm itu membuat orang menjadi interested dan mencoba curious, mencari lebih jauh lagi ini apa. Yang akhirnya saya aja yang nggak tertarik untuk membuat video reaction. Saya tuh kadang-kadang suka pusing ya, video reaction itu kayak bagi saya tuh kayak meng-abuse videonya orang lain. Jadi atau dengan kata lain dompleng ketenaran orang lain untuk mendapatkan page view. Jadi kadang-kadang saya juga ini ya, itu yang satu. Yang kedua, who am I to react gitu. Jadi menarik. Apa yang menariknya orang melihat reaksi saya ya, mendingan langsung lihat videonya, apa yang menariknya gitu. Nah, sehingga saya tidak tertarik buat video reaction. Nah, ini masuk video reaction nggak? Sebetulnya menurut saya tidak ya. Bisa juga ya, tapi menurut saya ini tuh lebih ke arah saya menceritakan ya sejarahnya ini kenapa di dalamnya itu the power of algorithm. Ya, ini semuanya algoritma. Jadi gimana algoritma mendrive kehidupan kita for better or worse. Dalam hari ini better ya. Tapi or worse, jadi nanti saya bahas tentang buku surveillance capitalism gitu ya, yang mana itu menimbulkan masalah juga ya. Jadi saya terlalu fokus atau saya dinarrow-mindedkan dengan jenis-jenis, misalnya kalau ini kasus ini jenis-jenis musik tertentu, jadi saya dinarrow-mindedkan dengan jenis-jenis musik seperti ini. Kalau ini dalam kasus ini adalah Japanese city ya, songs ya, jadi kayak gitu ya. Nah itu. Poin kedua sebetulnya yang di luar itu tadi ya, saya ingin menunjukkan lagi, nanti saya akan bahas video terpisah tentang kayak orang bertanya bagaimana keseriusan saya dalam belajar. Nah ini kebetulan ini nih mau saya jadikan contoh keseriusan
dalam seseorang belajar. Ini ya saya juga baru tahu bahwa Renich ini sebetulnya nggak bisa bahasa Jepang, dalam artian nggak bisa bahasa Jepang tuh maksudnya conversation, ngobrol gitu. Tapi bahasa Jepangnya luar biasa ya. Jadi kalau orang-orang bicara tuh saya lihat reactionnya berapa orang terhadap video ini, terhadap ini orang Jepang juga gitu ya, mengatakan bahwa bahasa Jepangnya itu persis orang Jepang ngomong. Saya sendiri nggak ngerti bahasa Jepang, tapi kalau menurut saya dengerin ya ini kedengarannya seperti bahasa Jepang. Ya rada ngaco juga ya, tapi ini menunjukkan bahwa ya keseriusan seseorang, you take it to that level gitu ya. Kalau kita belajar segala macam, take it to that level, serius ya, sehingga orang-orang itu bisa surprise ya, bisa wow gitu ya. Ini aja nggak bisa baca Jepang aja udah kayak gini, apalagi kalau bisa bahasa Jepang gitu ya. Ini ada satu pelajaran terpisah ya tentang itu nanti, how serious you work ya, how serious you study. This is an example of a person who is very serious in her learning ya. Jadi itu ya nanti kita bahas ya, terpisah tentang itu. Baik, jadi ini akan saya tutup. Inilah the power of algorithm. Nah, sekarang saya akan mendengarkan lagu-lagu ini sambil mendalami lagi. Ini lagunya nanti larinya kemana? Saya malah kebayang sebentar ya, kan sebetulnya memang ada browsing history ya. Tapi menariknya tuh kalau saya membuatkan browsing history ini dalam bentuk apa ya, graf kali ya. Dari tadi ya, yang mulai awal-awal dari sini tuh ya, saya tuh sebenarnya eksplorasi kemana dulu. Mestinya bisa dilihat dari browser historinya, kemana sampai ke sini tuh perjalanannya kemana gitu ya. Dari situ nanti, kok kan tentu saja dari One Ok Rock ke sini kan nggak langsung begitu aja, mungkin melalui jalur lain sampai segini. Atau search engine-nya itu melakukan apa sih di dalam belakang layarnya gitu. Dari sini ke sini pun ya, ini kan sebetulnya ada suggestion, tetapi ada juga membuat saya interesting. Mungkin dari sini ke sini tuh disebutnya gini, Anda senang lagu ini dan Anda mungkin tertarik penyanyi yang dari asal Indonesia, karena mungkin dari IP saya terdeteksi bahwa saya dari Indonesia, ini ada penyanyi Indonesia yang menyanyikan lagu ini gitu ya. Oke. Nah, habis itu saya nggak tahu ya dari sini ke sini tuh gimana caranya gitu ya. Karena mungkin tadi anime ya. Kalau Anda suka lagu ini kan ya, ini lagu TV anime ini, kemungkinan Anda juga suka lagu TV anime yang dinyanyikan oleh si ini. Karena saya tadi melalui itu ya, jadi ini gabungan dari keduanya, muncullah si ini. Kan ini sebetulnya kalau dilihat ya, ini bukan dari videonya, Renich ya. Kalau ini kan dari videonya Renich ya. Yang ini bukan dari videonya Mati ya. Tapi di dalamnya ada Renich ya, kan dia di situ bekerja sama dengan macam-macam ya. Salah satunya Renich, karena penyanyi salah satunya Renich ya. Nah, berarti ini merupakan gabungan dari dua ini ya, gabung jadi kayak gini. Nah, dari sini barulah tereksplorasi yang lain-lain. Nah, itu mungkin ada faktor individual ini ya, curiosity ya. Jadi saya akhirnya nge-search lagi album-album lagu-lagu yang pernah dibuat oleh Renich, dan ada banyak lagi ya. Sebentar nih saya buka aja ya, open in new tab ya. Lihat channelnya dulu ya. Ya, jadi itu ada banyak ya, baru mungkinlah dari sini orang-orang bisa melihat ya suggestionnya apa gitu ya, baru lari kemana-mana gitu ya. Kalau dilihat macam-macam. Ada satu lagi yang menarik ya, nanti kita bahas terpisah, ini banyak yang mau dibahas tanpa di sini ya. Bukan masalahnya ini, tetapi masalah teknologi algoritma. Nah, nanti kita bahas lagi tentang lagu ini ya. Sebentar, ini ada lagu ini ya. Nah, lagu ini tuh sebetulnya lagu lama, lagu legendary yang dinyanyikan oleh Miki Matsubara. Ini udah tahun berapa ya, kalau Anda lihat tuh di itu ya, Miki Matsubara itu udah lama. Ya, jadi ini dinyanyikan lagi oleh si Renich ini, kemudian menjadi ngetop ya lagunya ini kan, menjadi ngetop di Jepang ya. Dan anak-anak muda Jepang yang tadinya mungkin belum pernah mendengar lagu lama ini, ketika dibawakan oleh ini jadi terbayang lagi. Siapa tuh Miki Matsubara? Dan nah, lagi-lagi the power of algorithm. This algorithm creates a new algoritma ini memberikan link baru kepada Miki Matsubara, sehingga Miki Matsubara nih jadi orang-orang tahu ya. Bahkan ini di sini ada menarik juga nih ya. Ini ya. I'm Japanese and played guitar in Miki Matsubara's band 30 years ago. Jadi ini gitarisnya yang lagu aslinya ini ada ya.
gitarisnya ini, gitaris yang main lagunya aslinya ini ada ya. Terus dia bilang, kita kolaborasi atau gimana gitu ya. Lagi-lagi the power of algorithms. Nah, balik lagi. Untuk kasus ini, the power algorithm is good. Kita hidup dalam sehari-hari sudah tidak bisa lepas dari algoritma atau algoritma. Yang mana itu mungkin menjadi bagian dari handphone Anda, menjadi bagian dari komputer Anda, for better or worse. Nanti kita bahas yang tentang worse-nya, tapi kita bahas good-nya dulu. Kalau dalam kacamata saya lebih banyak baiknya daripada mudorotnya. Hanya orang-orang yang tidak benar yang menggunakan itu untuk hal-hal yang negatif. Mari kita bahas itu di lain kesempatan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.